islamiyah man ismi caprizgi wa ismun ma'hadi al-masmardiyah wa hayyuladhi yakunu min rajaikum salamun walana salamun walil muslimin wa ajibu lana salamun waalaikumsalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada ketua panitia penyelenggara, yang terhormat kepada dewan juri, dan yang saya banggakan kepada guru-guru dan teman-teman saya yang saya banggakan. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat sehat, terutama nikmat Islam. Salawat bermahkotakan salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, sang pembawa kebenaran yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang, dari zaman Siti Khadijah sampai zaman Siti Maimunah, yakni Nabiyana wa Maulana wa Habibina wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak kursi, apalagi ingin berpuisi, apalagi ingin beratraksi, tapi berdirinya saya di sini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang mungkin bermanfaat melalui pidato yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda. Antum pasti tahu apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa kita sebut sebagai kenakalan remaja. Saya cukup prihatin akan adanya generasi muda pergaulan bebasnya, yakni misalkan contoh minum-minuman beralkohol, menonton film yang tidak layak ditonton, berzina sampai menghilangkan nyawa sendiri maupun orang lain. Dari dampaknya saja bisa menyebabkan sakit jasmani. Contohnya sakit jasmani, minum-minuman yang beralkohol, udah tahu kan itu berbahaya, tapi tetap aja diminum. Memakai narkoba, udah tahu itu bisa bikin mati, berbahaya, tapi masih dipakai. Sakit rohani misalkan meminum minuman yang beralkohol sehingga hilang kesadarannya, memakai narkoba sehingga hilang akalnya, berzina sampai menghilangkan nyawa sendiri maupun orang lain sehingga hilang hati nuraninya. Mungkin ada beberapa alasan yang menyebabkannya. Pertama, kurangnya perhatian dari kedua orang tua, terpengaruh dari teman, dan terpengaruh oleh media sosial. Dari dampaknya saja bisa merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Terus dampaknya saja bisa menghancurkan satu negara akibat hancurnya moral bangsa. Terus bisa menyebabkan seorang pemuda menjadi madasu. Apa itu madasu? Yakni masa depan suram. Masa depan suram. Antum kan tahu kan, pengen gitu kan madein. Apa madein? Masa depan indah. Jika kalian ingin madein, maka jauhilah pergaulan bebas. Saya di sini akan menyampaikan
cara mengatasi dan cara menghindari pergaulan bebas. Pertama, jadikanlah pedoman, contoh seorang yang baik seperti Nabi Muhammad SAW. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sebenar-benarnya suri tauladan yang baik bagi umat manusia, yakni yang mengharap rahmat Allah. Terus ada satu hadis yang membuktikan bahwa Rasulullah adalah sebenar-benarnya suri tauladan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Dari ayat tadi dan hadis tadi, kenapa Rasulullah adalah sebenar-benarnya suri tauladan? Karena akhlaknya yang terpuji. Misalkan lemah lembut, rendah hati, suka berbuat baik. Jika dia dihina, maka dia akan membalasnya dengan kebaikan. Bayangkan saja jika tidak ada beliau, tidak ada suri tauladan yang baik, tidak akhlak yang sebaik beliau, kecuali dia sendiri. Lalu jika masalahnya timbul akibat media sosial, maka butuhlah bimbingan dari kedua orang tua, dan kita harus lebih bijak dalam menggunakan dan mendapatkan informasi di media sosial. Lalu ada sebuah kata-kata, ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan yang baru. Jadi kita ambil sesuatu yang baiknya dari teman kita, misalkan perilaku, sikapnya, lalu buanglah yang buruknya. Lalu bertemanlah dengan orang yang baik. Karena bagaikan kita berteman dengan tukang parfum, maka kita akan terkena wanginya. Lalu jika kita berteman dengan orang yang tidak baik, bagaikan kita berteman dengan tukang oli, maka kita akan terkena cipratannya. Maka jadilah orang yang baik, karena di dunia ini banyak orang yang baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Saya harap untuk orang tua harap membimbing dan mendidik dan mengawasi anaknya. Karena orang tua adalah madrasah pertama bagi seorang anak, terutama ibu. Dan saya harap bagi para pemuda jangan ada lagi yang terjerumus dalam pergaulan bebas, karena tanpa pemuda bangsa tidak akan maju. Lalu ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, innal fata man yakulu ka'anadha, laisa fata man yakulu kan abi. Seorang pemuda ialah yang berani menepuk dada dan bicara inilah aku, bukan yang bicara inilah ayahku. Mungkin cukup sekian. Bila ada kurangnya datangnya dari saya sendiri, bila ada salahnya mohon dimaafkan. Ila liqa sayonara, syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.